Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video keempat ini kita akan mempelajari mengenai ruang berproduk skalar. Sebelumnya di video bagian ketiga kita sudah mempelajari mengenai ruang vektor. Nah, ruang berproduk skalar itu sebenarnya adalah ruang vektor yang kita lengkapi dengan satu struktur tambahan, yaitu produk skalar. Nah, yang dimaksud sebagai produk skalar di sini adalah pemetaan dari V cross V ke lapangan F. Jadi misalkan ruang vektornya V itu di atas lapangan F, maka produk skalar itu adalah pemetaan dari V cross V ke F. Yaitu memetakan dua buah vektor ke suatu unsur atau ke suatu skalar di F. Kita akan tuliskan skalar di F-nya, nanti hasil pemetaannya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Kurung V1 V2. Kita baca begitu. Kurung V1 V2 atau kita baca produk skalar antara V1 dengan V2. Kemudian selain dia pemetaan, tentunya harus punya syarat-syarat, yaitu syarat 1 sampai 4 ini. Yaitu yang pertama, hasil produk skalar antara suatu vektor ket V dengan ket V dengan dirinya sendiri itu nilainya selalu lebih besar dari sama dengan 0. Ini tentunya lapangan yang kita bicarakan sebagaimana di bagian kedua sudah dijelaskan, yaitu antara R ataupun C, ya, antara lapangan real ataupun lapangan kompleks. Di sini nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Pasti. Nah, lalu kapan dia nilainya sama dengan 0? Dia nilainya 0 jika dan hanya jika ket V-nya adalah ket 0. Syarat nomor 1 ini kita sebut saja sebagai syarat non-negativitas, ya. Syarat non-negativitas. Artinya tidak pernah bernilai negatif ket V dengan dirinya sendiri ketika diproduk skalakan dengan dirinya sendiri. Kemudian syarat kedua, kalau ket V1 diproduk skalarkan dengan ket V2, maka hasilnya akan sama dengan ket V2 diproduk skalarkan dengan ket V1, tapi diambil konjugat kompleksnya. Ya, diambil konjugat kompleks. Makna dari simbol asterik di atas ini adalah konjugat kompleks. Sifat nomor 2 kita sebut sebagai sifat simetri konjugat. Kemudian syarat nomor 3, kalau ket V1 diproduk skalarkan dengan alfa ket alfa V2. Ingat, berarti ket alfa V2 ini sama dengan alfa dikalikan skalar dengan ket V2. Nah, ket V1 diproduk skalarkan dengan ket alfa V2, hasilnya sama dengan alfa dikalikan dengan ket V1 produk skalar dengan ket V2. Kemudian yang keempat, produk skalar antara ket V dengan ket V1 plus V2 itu sama dengan produk skalar antara ket V dengan ket V1 dan ditambah dengan produk skalar antara ket V dengan ket V2. Syarat nomor 3 dan 4 ini disebut syarat linearitas dari produk skalar ini. Ini semua harus berlaku untuk semua ket V, ket V1 dan ket V2 anggota V besar ini, dan semua alfa anggota lapangan F. Nah, sekarang notasi ini, kurung ini, kita notasi produk skalar ini kita sebut sebagai notasi braket. Kita kasih tanda minus di sini karena ada maknanya nanti. Tanda strip di sini, ya, ada maknanya. Bracket itu berasal dari kata bracket atau bermakna kurung, ya. Maka yang sebelah kiri nanti akan disebut sebagai bra, yang sebelah kanan disebut sebagai ket. Sehingga kalau kita tulis begini, berarti ini kan seolah-olah sebelah kanannya ini tadi. Nah, ini adalah ket V. Kemudian yang sebelah kirinya kalau ada notasi seperti ini berarti adalah bra V. Kita baca seperti itu. Ket V tadi sudah jelas merupakan vektor, anggota suatu ruang vektor. Sementara kalau bra V itu apa? Bra V adalah
vektor jodoh atau bahasa Inggrisnya dual vektor. Dia anggotanya siapa? Anggota dari ruang vektor jodoh dari si V. Biasanya dituliskan ruang vektor jodohnya dengan tanda asterik. Jadi kalau V, ruang vektor jodohnya adalah V star. Ruang vektor anggotanya adalah vektor, ruang vektor jodoh anggotanya adalah vektor jodoh atau dual vektor. Nah, yang menarik di sini ya, menarik bagi pemirsa, bahwa setiap ruang vektor pasti memiliki ruang vektor jodohnya. Setiap ruang vektor ya. Oke, kemudian contoh sekarang, ruang vektornya adalah C pangkat 3 ini. Nah, kita bisa definisikan produk skalarnya seperti ini dia. Kita mau memproduk skalarkan antara ket V1 dengan ket V2. Maka prosedurnya atau definisinya bisa diberikan seperti di persamaan 524 ini. Ini ket V1 yang sudah disesuaikan, yaitu diambil transposnya lalu dikonjugat komplekkan. Lalu kita kalikan dengan ket V2. Jadi cara memproduk skalarkan antara ket V1 dengan ket V2 di C pangkat 3 ini adalah seperti ini. Tentunya ini perkalian matrik biasa, maka hasilnya adalah seperti ini. Alfa 1 konjugat kalikan A1 konjugat kalikan A2 ditambah dengan B1 konjugat kalikan B2, C1 konjugat kalikan C2. Gitu. Ini adalah cara produk skalar di C pangkat 3. Bisa ditunjukkan cara seperti ini akan memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian kita bahas ruang vektor L kuadrat R. Apa sih ruang vektor ini? Yaitu ruang vektor yang isinya adalah fungsi-fungsi. Fungsi pemetaan dari R ke C. Maka di sini kita tulis R ya. Dari R ke C. Dan fungsinya harus memenuhi kriteria 5.25 ini. Apa itu? Kalau fungsi tersebut diintegralkan, sebelum diintegralkan kita kalikan dulu dengan ini, F konjugatnya. Lalu diintegralkan ke seluruh R. Hasil integralnya diambil akarnya. Lalu kemudian nilainya kok berhingga, maka fungsi F tadi layak untuk menjadi anggotanya L kuadrat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini, ya tidak bisa masuk sebagai anggota ini. Jadi kita kumpulkan semua fungsi yang demikian, maka kita dapatkan himpunan L kuadrat R ini. Dan perhitungan ini kita simbolkan dengan F, lalu ada bar double kanan kirinya, ada subscript 2 di sini. Ini kita baca sebagai norma L kuadrat dari F. Oke. Simbol ini kita baca sebagai norma L kuadrat dari fungsi F. Jadi kita ulangi, anggotanya ruang vektor L kuadrat R adalah fungsi-fungsi yang norma L kuadratnya itu berhingga. Oke, ini untuk menjadi syarat, atau ini syarat untuk menjadikan suatu fungsi anggotanya L kuadrat. Kemudian, karena dia ruang vektor, maka tentunya ada operasi biner di sana, maksudnya operasi penjumlahannya. Seperti apa? Maka kalau ada fungsi F1 ditambah F2, maknanya ya fungsi baru yang kalau dihitung nilai pada titik X-nya itu sama dengan nilai fungsi F1 dihitung pada X ditambah nilai fungsi F2 pada titik X. Kemudian perkalian dengan skalar di dalam ruang vektor ini bagaimana? Ya mudah saja. Kalau alfa F ini maksudnya adalah suatu fungsi baru yang kalau dihitung nilainya di titik X sama dengan alfa dikalikan nilai F di titik X. Nah, fungsi-fungsi yang memenuhi kriteria 5.25 ini disebut sebagai fungsi yang terintegralkan kuadrat. Atau bahasa Inggrisnya square integrable. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saya di sini bahwa ini adalah disebut sebagai norma L kuadrat dari fungsi F ini. Kemudian, sekarang ini sudah kita
jelaskan mengenai ruang vektor L kuadrat ini, kita akan mempelajari produk skalar di dalam sini, di dalam ruang vektor ini. Produk skalarnya kita definisikan seperti sama 5.28 ini, yaitu F1, produk skalar ket F1 dengan ket F2 itu dihitung dengan cara kita integralkan F1 konjugat dikalikan dengan F2 konjugat. Inilah produk skalarnya. Bisa dibuktikan oleh pemirsa, produk skalar seperti ini akan memenuhi sifat 1, 2, 3, 4 ini. Oke, kemudian maka kalau kita sudah punya seperti ini, ingat di sini kalau ini F1 dan ini juga F1, maka ini adalah ket F1 produk skalarkan dengan ket F2, F1. Maka akan berbentuk seperti persamaan ini ya. Bentuk yang di dalam kurung besar ini. Berarti ini tidak, yang dalam kurung besar ini tidak lain adalah produk skalar antara F dengan ket F dengan ket F yang di dalam kurung ini. Berarti norm L kuadrat dari F itu adalah akar dari produk skalar ket F dengan ket F. Ya, kita bisa tulis di sini. Itu tadi ruang vektor L kuadrat R. Nah, berikutnya ada juga ruang vektor L kuadrat A. A tidak lain adalah subhimpunan dari R. Itu juga sama, bisa kita bentuk menjadi ruang vektor dan kita bisa definisikan produk skalar dengan cara yang sama dengan di L kuadrat R tadi ini. Dengan catatan integrasinya di sini tidak seluruh R, tentunya hanya di wilayah A saja. Gitu. Nah, contoh sekarang penerapannya. Pada pembahasan partikel dalam potensial sumur Tahingga, misalkan kita tinjau dari wilayah sumurnya dari 0 sampai A. Kalau di video pembahasan tersebut di bagian ini, bagian potensial sumur Tahingga, di situ 0 sampai L ya. Sekarang misalkan 0 sampai A, saya ganti L dengan A di sini karena ada huruf L kuadrat di sini ya, jadi biar nggak rancu. Nah, misalkan sumurnya itu dari 0 sampai A, maka kita bisa bentuk ruang L kuadrat di sininya adalah 0 sampai A. Nah, maka fungsi-fungsi yang kita bicarakan berarti fungsi-fungsi yang terintegral kuadratkan pada wilayah 0 sampai A. Sehingga itu fungsi tadi adalah fungsi yang bisa menjadi keadaan sistem, keadaan bagi partikel. Berarti L kuadrat dengan himpunan di sini adalah 0 sampai A itu akan menyediakan vektor-vektor yang bisa menjadi keadaan bagi partikel dalam potensial sumur Tahingga. Gitu. Jadi L kuadrat ini nanti akan menyediakan keadaan-keadaan yang atau keadaan-keadaan partikel dalam potensial sumur Tahingga. Kemudian vektor V, kalau ket V, vektor ket V kalau memenuhi kaitan 5.30 ini, yaitu produk skalarnya dengan dirinya sendiri sama dengan 1, maka ket V ini atau vektor ket V ini disebut sebagai vektor yang normal. Kemudian kalau kita punya sekumpulan vektor, katakanlah ket V1, ket V2 dan seterusnya, sekumpulan ini kita katakan saling ortogonal kalau apa? Kalau produk skalar antar mereka ket VI dengan ket VJ diproduk skalarkan, hasilnya 0 dengan catatan I tidak sama dengan J ya. Jadi kalau berlaku ini maka kumpulan ini disebut saling ortogonal. Nah, kemudian sekarang kita gabungkan dua istilah ini. Kalau kita punya sekumpulan vektor yang saling ortogonal,
dan masing-masingnya juga bersifat normal, maka kumpulan tadi kita sebut sebagai kumpulan yang bersifat ortonormal. Kita rangkum vektor-vektor yang ortonormal itu kalau berlaku persamaan 5.32 ini. Ya. Produk skalar antara ket VI dengan ket VJ itu sama dengan delta IJ. Yaitu nilainya 1 kalau I sama dengan J, 0 kalau I tidak sama dengan J. Kemudian kalau kumpulan vektor-vektor yang saling ortonormal tadi itu juga sekaligus merupakan basis, ya berarti kita sebut dia sebagai basis yang ortonormal. Nah sekarang, bagaimana kita menunjukkan kenormalan suatu vektor di L kuadrat R ya? Kita akan menuliskan secara lebih eksplisit bentuk persamaan 530 ini. Bagaimana tadi di L kuadrat R itu produk skalarnya dengan integral, maka suatu ket psi akan normal, suatu vektor ket psi akan normal kalau berlaku persamaan 5.33 ini. Integral psi konjugat psi sama dengan 1. Kemudian keortogonalannya antara ket psi ini di dalam L kuadrat R ataupun L kuadrat 0 sampai A ini ya dengan integral psi I konjugat psi J dx sama dengan 0. Kita ingat kembali pembahasan potensial sumur Taingga, kita punya sekumpulan vektor ket psi N. Psi N-nya adalah seperti ini. Itu kalau L-nya sama dengan A ya. Itu sudah jelas kita buktikan ini bersifat normal karena kita sudah menghitung tetapan normalisasinya. Kemudian juga dalam pembahasan itu kita juga sudah menunjukkan bahwa antar mereka ini, antar psi N itu bersifat saling ortogonal. Bisa lihat kembali ke persamaan 4.22. Maka kumpulan psi N dengan psi N seperti ini merupakan kumpulan vektor-vektor yang bersifat ortonormal. Nah, sekarang, andaikan kita punya basis yang ortonormal, kumpulan ket psi N, ket Vn ini, di ruang vektor berproduk skalar V. Maka karena dia basis, berarti sembarang vektor lain dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari anggota basis ini. Nah, kita tuliskan dengan simbol sigma ini. Ini vektor lain, ket V, dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kumpulan atau dari vektor-vektor anggota basis ini. Maka kalau kita hitung produk skalar antara Vn, ket Vn dengan ket V, berarti kita menghitung di sini ada bra Vn, di sini adalah ket V-nya. Kita gantikan dengan yang ini. Oke. Kemudian karena bersifat linear, maka kita produk skalar ini bisa masuk ke dalam penjumlahan. Kemudian sekali lagi juga bersifat linear terhadap perkalian skalar ini, maka skalar alfa k ini juga bisa dikeluarkan dari produk skalar ini. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan di sini di setiap suku itu ada produk skalar antara Vn dengan Vk. Nilai ini akan 0 kalau n tidak sama dengan k. Karena apa? Karena ket Vn tadi itu kumpulannya merupakan basis yang ortonormal. Maka kalau n tidak sama dengan k berarti 0, kalau n sama dengan k berarti sama dengan 1. Sehingga kita punya alfa k kalikan delta nk. Di sini nilai yang berjalan, indeks yang berjalan adalah indeks k ya, dari 1 sampai eta hingga. Sementara indeks n adalah nilai yang tetap. Ini ya, tetap, hanya 1 buah n. Maka bagian sini semuanya suku ini dari mulai K1 sampai T hingga sukunya akan 0 kecuali ketika apa? Ketika K-nya sama dengan N. Karena ketika K sama dengan N di sini delta N sama dengan 1. Sehingga berarti di sini adalah alfa N. Maka semua suku akan 0 kecuali suku K sama dengan N yang akan menghasilkan alfa N. Berarti produk skalar antara Vn dengan ket Vn dengan ket V itu sama dengan alfa N. Maka ungkapan ini bisa kita tulis ulang sekarang dalam bentuk ket V ini sama dengan sigma, alfa N-nya kita ganti dengan produk skalar antara Vn, ket Vn dengan ket V. Baru ket Vn di sini kita taruh di sini. Baik, itu hanya
bentuk penulisan yang mungkin nanti juga dijumpai di berbagai literatur agar tidak bingung. Jadi kita review bahwa ruang berproduk skalar itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan struktur tambahan berupa produk skalar. Produk skalar sendiri adalah suatu operasi atau pemetaan yang memetakan antara dua buah vektor anggota ruang vektor V dengan dipetakan dengan suatu skalar di F ya. F adalah skalarnya untuk ruang vektor V ini, dan pemetaan ini harus memenuhi 4 syarat ini. Kemudian di contoh yang sudah kita bahas itu adalah produk skalar di C3. Ini sebenarnya sama dengan produk skalar untuk di R pangkat N ya, tinggal jumlah anggota entry-nya di sini saja. Kemudian juga produk skalar di L kuadrat R dan L kuadrat contohnya adalah atau L kuadrat yang dengan himpunan di sini A misalkan, subhimpunannya R. Kemudian juga sudah kita pelajari mengenai contohnya yang sudah pernah kita gunakan sebenarnya atau kita singgung-singgung sebenarnya di pembahasan partikel dalam potensial sumur Tahingga. Fungsi-fungsi keadaan yang kita bahas di situ tidak lain merupakan anggotanya L kuadrat 0 sampai A gitu. Kemudian vektor-vektor yang ortonormal di sini ya pada contoh kasus itu tadi partikel dalam potensial sumur Tahingga adalah ini dia. Ya, ini vektor-vektor yang normal, ortonormal bahkan. Itu. Baik, untuk berikutnya setelah kita mengenal ruang berproduk skalar, kita akan mempelajari ruang Hilbert insya Allah di video berikutnya. Untuk pembahasan ini kita akhiri sampai di sini. Tentunya mungkin ada yang perlu kita diskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.